Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman netizen, teman-teman follower semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini pagi ini saya akan bikin konten lagi, bikin ini tentang apa namanya, masih tentang pemilu lagi ya. Saya kemarin lihat apa namanya podcastnya Bang Akbar Faisal yang menampilkan bintang tamunya Pak Hasto. Jadi waktu itu tuh membahas masalah pemilu juga kan. Jadi kata Pak Hasto masalah apa namanya pemilu itu, kecurangan pemilu itu ya. Kata Pak Hasto itu katanya di Kabupaten Sukoharjo itu banyak kepala desa yang menerima uang 200 juta untuk apa namanya mengarahkan masyarakat memilih pasangan mungkin ya yang dicurigai 02 lah mungkin menurut Pak Hasto. Itu kalau menurut saya, jadi jangan apa namanya, Pak Hasto itu jangan asal ngomong kalau misalnya Pak Hasto tidak turun langsung ke lapangan gitu. Jadi artinya gini Pak Hasto, saya menggarisbawahi, kalau cuma dapat laporan dari bawahannya Pak Hasto yang belum tentu kebenarannya, kan bisa juga yang bawahannya Pak Hasto itu penjilat istilahnya. Yang dananya kampanyenya besar itu kan paslon 03 itu yang dana yang paling besar 500 lebih, berapa miliar lebih gitu, 506 miliar lebih lah gitu, uang segitu banyak itu. Nah, jangan-jangan timnya Pak Hasto sendiri yang seperti itu gitu. Jadi istilahnya gini Pak Hasto, jadi jangan merendahkan apa namanya masyarakat kecil atau rakyat kecil itu, seolah-olah masyarakat kecil itu memilih 02 itu karena apa, bansos itu. Ingat Pak Hasto, jadi bansos itu hanya sebagian kecil. Jadi bansos itu yang menerima adalah masyarakat-masyarakat yang kurang mampu gitu. Artinya sedangkan di Indonesia ini kan yang masyarakat yang tidak mampu kan hanya sebagian kecil. Artinya masih banyak masyarakat yang mampu. Artinya yang tidak menerima bansos itu lebih banyak gitu Pak Hasto. Jadi Pak Hasto pemikirannya jangan sempit gitu. Jadi jangan istilahnya apa, masyarakat itu nggak bodoh Pak Hasto. Jadi jangan menganggap masyarakat kampung, walaupun saya juga dari kampung, tapi ya nggak bodoh-bodoh amat. Artinya hanya dengan dikasih bansos terus milih, bukan seperti itu Pak Hasto. Jadi pikiran Pak Hasto itu jangan sempit lah gitu, jangan merendahkan masyarakat kecil gitu, jangan menganggap masyarakat kecil itu istilahnya apa ya, mata duitan itu, jangan seperti itu Pak Hasto gitu. Enggak apa yang dipikirkan Pak Hasto itu belum tentu kebenarannya lah, intinya seperti itu. Jadi masyarakat Indonesia itu udah cerdas Pak Hasto, walaupun di kampung, walaupun di ini udah cerdas lah itu, enggak bodoh-bodoh amat dah gitu, maksudnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau Pak Hasto berpegangan bahwasanya apa namanya pemilu kemenangan 02 ini dikarenakan pansos, itu Pak Hasto perlu sekolah lagi kalau menurut saya itu. Perlu sekolah lagi, perlu jalan yang lebih jauh lagi, itu istilahnya perlu makan garam yang lebih banyak gitu Pak Hasto. Itu kalau orang Jawa bilang seperti itu. Harus, jadi itu pemikiran yang cetek gitu. Pak Hasto itu seorang sekjen partai besar itu. Jadi kalau ngomong itu harus harus benar-benar terbukti itu. Jangan cuman apa namanya mendengar dari laporan-laporan bawahan yang belum, kan bawahan Pak Hasto bisa juga seorang penjilat gitu kan, yang istilahnya apa, mengambil keuntungan sepihak, bisa juga seperti itu Pak Hasto gitu. Jadi jangan menganggap apa namanya remeh masyarakat kecil, masyarakat kalangan bawah itu jangan disepelekan gitu Pak Hasto gitu. Nah, itu satu seperti itu. Jadi saya nggak sependapat gitu kalau misalnya Pak Hasto beranggapan bahasanya kemenangan 02 itu dikarenakan oleh apa, bansos itu. Bansos itu kan istilahnya dari programnya Pak Jokowi, dari dulu gitu, dari dulu dia digulirkan itu dan disetujui oleh semua anggota parlemen gitu kan. Dan enggak, bansos itu enggak cuman apa ya, berbentuk sembako aja gitu. Jadi artinya ya ada subsidi BBM, ada subsidi listrik, ada apa, bermacam-macam lah gitu. Ya ada sembako juga, ada PKH, ada bantuan tunai langsung mungkin seperti itu kan. Jadi jangan apa, karena kalah pemilu Pak Hasto itu apa ya, kayak membabi buta gitu, membabi buta, tidak berpikir dengan akal yang sehat gitu, tidak berpikir dengan akal sehat. Setelah apa namanya,
ya gitulah membabi buta seolah-olah itu orang lain yang salah gitu, masyarakat kecil yang salah. Kan katanya kalau pemilu itu apa ya, mandat di tangan rakyat. Lah sedangkan rakyat itu sudah memilih, kenapa malah apa namanya ya, kelompoknya Pak Hasto tapi malah jadi istilahnya menyalah-nyalahkan ini gitu, menyalah-nyalahkan lawannya gitu, menyalah-nyalahkan rakyat gitu. Kan harusnya kan ya kalau memang itu pilihan rakyat ya Pak Hasto harus menghormati itu, harus menghargai, harus menghormati, harus menerima gitu. Memang karena itu udah menjadi keputusan rakyat kan gitu loh. Kalau setahu saya kayak gitu gitu. Kalau memang Pak Hasto istilahnya eh, siap mencalonkan jagonya itu, berarti artinya juga siap harus siap kalah gitu. Dan Pak Ganjar juga harus seperti itu gitu. Saya herannya gini nih, kok ketika PDIP kalah seolah-olah itu apa ya? Jadi geger itu istilahnya apa ya? Jadi merembet kemana-mana gitu. Jadi istilahnya orang lain disalahkan seperti kayak ya kemarin saya lihat itu di TV itu yang masalah sidang itu kan juga kan itu juga menurut saya itu salah kaprah itu ya. 03 sama 01 itu ke MK itu menganjurkan supaya wakil presidennya 02 itu didiskualifikasi. Maksudnya dikeluarin tuh nggak boleh ikut pemilu itu. Itu kan konyol itu, lucu itu. Pak Hasto itu gimana itu kelompoknya timnya 02 03 sama 01 itu gimana cara berpikirnya ini? Kalau mau minta didiskualifikasi itu seharusnya sebelum pemilu dimulai, Pak, gitu. Kalau jangan udah selesai pemilunya, udah jelas pemenangnya, baru minta didiskualifikasi. Itu ya gimana itu? Nanti Bapak diketahui sama rakyat itu, Pak, gitu. Kayak gitu caranya mah itu salah itu, Pak. Kalau memang didiskualifikasi tadinya sebelum diadakan debat, waktu pas pendaftaran, nah itu Bapak protes, ini pasangan ini nggak boleh, ini karena melanggar atau apa, itu nggak setuju saya, nggak mau. Kayak gitu. Lah ini udah pemilunya udah selesai, udah jelas pemenangnya, malah minta didiskualifikasi. Ngawur Pak Arto. Ini kadang-kadang ini yang pinter siapa, yang goblok siapa itu kadang-kadang saya itu heran itu Mas ini. Seharusnya kan saya aja yang nggak sekolah tahu lah kayak gitu masa ibaratnya kayak mau ikut lomba lah, ikut lomba. Udah jelas pemenangnya baru minta didiskualifikasi. Ya itu kan nanti diketawain sama orang banyak atau Pak. Kayak gitu caranya mah itu. Jadi kayak gitu jangan 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 bikin kekonyolan lah, jangan bikin kekonyolan Pak gitu. Terutama yang masalah pansos tadi ya, saya ulangi lagi saya masalah pansos katanya. Jadi kalau Bapak beranggapan bahwasanya pemilu dimenangkan 02 itu karena pansos itu ya itu tadi Bapak harus berjalannya harus lebih jauh lagi itu, ngopinya lebih kental lagi Pak gitu. Makan garamnya harus dibanyakin lagi Pak itu. Ingat Pak, di Indonesia ini yang menerima bantuan itu cuma sebagian kecil. Sebagian kecil Pak, saya ulangi lagi berkali-kali, sebagian kecil Pak yang menerima bansos itu. Jadi masih banyak yang nggak menerima bansos itu. Jadi artinya kalau misalnya mengadakan bansos ya nggak mungkin lah. Sedangkan si pasangan 02 ini menang hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kalau nggak salah cuma hanya Aceh sama Sumatera Barat yang nggak menang. Ya, bayangin aja loh Pak. Itu masa Bapak beranggapan bahwasanya seluruh Indonesia itu menerima bansos semua gitu. Semua yang di luar negeri cuma menerima bansos itu kan lucu Bapak ini bikin ininya. Gitu ya Pak ya. Itu tolonglah gitu. Jadi kalau Bapak misalnya mau bikin apa namanya statement di forum-forum itu gitu itu harus kalau bisa turun langsung dicek langsung datanya benar apa enggak jangan cuma dengerin ngandelin laporan-laporan yang belum tentu kebenarannya apa gitu takutnya ya itu nanti bapak jadi bahan ketertawaan dari bahan ejekan oleh masyarakat Indonesia kan gitu kasihan kan gitu kasihan bapaknya maksudnya ya gitu pak gitu ya. Oke teman-teman yang sependapat dengan saya tolong kasih komentar, tolong di-share, tolong diviralkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.